Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Z Sujatno, jelas enteng full trick. Oke, mari kita jangan lupa ya channel YouTube Mr. Z Kimia Sujatno ya. Ikuti, like, subscribe, share agar bisa halalan thayyiban dalam kita menonton. Oke ya, itu kan email dan WA juga silahkan kalau yang membutuhkan apa tentang kimia Z ya, siap, Mr. Z siap untuk melayani, untuk membantunya. Oke, untuk pertemuan pertama kemarin yaitu pengenalan ilmu kimia kelas 10 yang sesi 1 ya, sudah sampai pada jenis-jenis atom. Ada atom logam, non logam, semi logam ya, radioaktif ya itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk berbicara tentang senyawa. Oke. Kemarin sudah begitu banyak kita bicara. Iya, kita akan melanjutkan yaitu tentang senyawa. Nah, ya. Oke, pengertian senyawa. Nah, ini ya. Jadi kalau kita telah mengenal adanya atom-atom ya, atom logam, non logam, semi logam, ada radioaktif ya. Nah, gabungan dua atau lebih jenis unsur secara kimia yang perbanding masanya itu tertentu dan tetap itu namanya senyawa. Ya, itu senyawa. Jadi kalau misalnya air ya, ada senyawa air kan H2O. Nah, itu. Nanti perbandingan antara H sama O itu tetap itu. Ya, kalau kita sudah mengenal yang namanya massa atom relatif, H itu massa atom relatifnya itu 1. Ya. Massa atom yang dibandingkan dengan massa atom pembanding itu 1. Sedangkan O itu 16. Berarti kalau H2O itu perbandingan massanya tetap. Berarti hanya ada 2 H2O. Ya. Berarti 2 kali 1 2. Kemudian O-nya itu ada 1, berarti H2O berarti 2 dibanding 16. Berarti sederhanakan berarti 1 dibanding 8. Berarti kalau hidrogennya itu 1 gram, maka oksigen yang dibutuhkan itu pasti 8 gram. Oke ya. Nah itu H2O ya. Jadi semua senyawa-senyawa itu memiliki perbandingan massa tertentu dan tetap itu. Ini gabungan ya unsur-unsur. Ya, ibaratnya atom itu ibaratnya orang atom logam misalnya cowok, ya non logam cewek misalnya. Nanti kalau bisa bergabung ya membentuk suatu keluarga misalnya ya. Kalau Anda sudah sukses ya berkeluarga, itu sudah membentuk senyawa. Kalau Anda lagi sekolah nih, itu masih dalam bentuk atom sendiri jomblo lah ya, sendiri-sendiri atom. Ada yang logam, non logam, semi logam. Ya itu ya. Nanti gabungan 2 atau lebih jenis unsur ya secara kimia yang perbandingan masanya tertentu dan tetap. Nah itu merupakan senyawa. Nah sekarang senyawa juga bisa diartikan partikel penyusun senyawa kovalen, yaitu molekul. Ada senyawa kovalen dan senyawa ion. Kalau senyawa kovalen itu partikel penyusun senyawa itu adalah molekul-molekul. Ya, kovalen itu yang non logam dengan non logam untuk kovalen. Ya. Kalau logam dengan non logam itu umumnya senyawa ion. Misalnya NaCl ya, itu logam dengan non logam. Itu senyawa ion. Ya, itu partikelnya berupa ion positif, ion negatif ya. Jadi kalau partikel penyusun senyawa kovalen itu molekul, tapi kalau partikel penyusun senyawa ion itu adalah ion positif, ion negatif. Contohnya ini, glukosa itu. Glukosa itu mengandung ya, satu molekul glukosa mengandung 6 atom karbon C6H12O6 ya. Jadi 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Karbon, hidrogen, oksigen itu merupakan unsur non logam. Sehingga glukosa termasuk senyawa kovalen. Nah, itu. Gula. Dalam satu molekul gula itu terdapat 12 atom karbon C12 H22O11 itu ya, dan 22 atom hidrogen dan 11 atom oksigen bergabung membentuk senyawa gula itu.
Nah, itu termasuk senyawa kovalen. Kenapa? Karbon itu non logam, hidrogen non logam, oksigen juga non logam. Senyawa kovalen. Urea juga senyawa kovalen. Ya. Jadi pada satu molekul urea itu mengandung satu atom karbon C ya, satu atom oksigen. Nah, itu ada 2 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen. CO dalam kurung NH22 ya. Itu. Kemudian ada senyawa kovalen alkohol. Satu molekul alkohol itu mengandung 2 atom karbon. Kemudian hidrogennya itu ada 5 tambah 1 itu yang di belakang itu. 6 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Tapi biasa disebut kalau alkohol itu ada OH-OH-nya itu. Jadi C2H5OH. Yang ada OH-OH-nya itu alkohol kalau yang kovalen, senyawa kovalen. Ada OH-nya itu senyawa ion itu biasanya basa, NaOH, KOH ya. Nah, berikutnya adalah garam dapur itu. Garam dapur itu Si senyawa ion. Ya, garam dapur. Kenapa? Karena Na itu unsur non logam, Na itu unsur logam, ya natrium, dan klor itu unsur non logam. Ya, klor. Nah, itu. Biasanya kalau yang ada berarti biasanya logam itu. Natrium, kalium, ya rubidium, aluminium, ya ya. Nah, itu logam. Biasanya orang-orang yang logam cowok yang orang baik-baik ya, biasanya suka menebarkan salam kan, assalamualaikum. Nah, itu berarti orang yang baik-baik itu. Ya, itu. Nah, kemudian murah senyum. Murah senyum, kemana murah senyum itu orang yang baik itu. Biasanya orang baik itu yang dilambangkan dengan logam-logam itu. Nah, itu. Berikutnya air. Air itu senyawa kovalen. H2O itu. Berarti air itu sudah pasti itu. Dalam satu molekul air itu ada 2 atom H bergandengan atau berikatan dengan 1 atom O. Nah, itu. Maka membentuk H2O itu air. Ya. Nah, itu. Berikutnya kita tahu di situ amoniak. Nah, amoniak. Amoniak itu senyawa kovalen karena N itu non logam, H juga non logam. Dalam molekul amoniak itu satu molekul amoniak NH3 itu mengandung 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen gitu. Sudah pasti itu. Nah, karbon dioksida yang setiap hari kita hembuskan ya. Nah, itu CO2 itu. Nah, karbon dioksida itu senyawa kovalen juga. Nah, itu terdiri atas 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Obat mah ya, obat mah yang sering kita makan tuh Promah ya, Milanta ya, jangan ya, jangan menyebut nama merek ya. Ya oke, ya obat mah itulah. Itu sebenarnya apa? Basa lemah itu MgOH2. Ya, jadi pada obat mah itu satu molekul obat mah itu mengandung 1 atom magnesium, atom logam ya. Kemudian 2 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Mengapa obat mah termasuk senyawa ion? Karena di situ Mg itu magnesium, itu logam. Sedangkan O dan H itu oksigen dan hidrogen itu non logam. Biasanya yang gen biasanya ya itu non logam ya. Kemudian kapur yang biasa untuk bangunan, untuk kapur tulis ya itu CaCO3 itu senyawa ion itu. Kenapa senyawa ion? Karena Ca itu kalsium, yaitu unsur logam, sedangkan C dan O itu unsur non logam. Jadi kalau ada logamnya itu umumnya adalah senyawa ion ya. Nah, nanti ada perkecualiannya. Misalnya ada NH4Cl ya. Oh, semuanya itu non logam, tapi kalau ada NH4-nya di depan itu senyawa ion ya. Nanti ada perkecualian itu ya. Gips yang biasa kalau orang kecelakaan tulangnya patah, nah untuk mindalik jangan sampai ya. Itu di gips. Nah, itu sebenarnya serbuk apa? MgCO3. Itu senyawa ion itu. Nah, magnesium itu logam, C itu non logam, O non logam. Pencahar. Nah, pencahar itu MgSO4. Pencahar itu garam Inggris lah namanya. Atau apa namanya? Obat urus-urus ya, untuk memperlancar BAB, buang air besar. Ya itu. Nah, itu. Jadi magnesium sulfat itu senyawa ion juga itu. Nah, itu. Jadi itulah, ada senyawa ion, ada senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen itu ya tersusun atas unsur non logam dengan non logam. Kalau senyawa ion umumnya tersusun atas unsur logam dengan non logam. Ya.
Air termasuk apa? Senyawa kovalen. Oke. Kita lihat berikutnya itu gambar suatu senyawa ya. Kalau atom itu masih jomblo, ibaratnya kita itu Anda ya masih sekolah itu masih jomblo-jomblo itu atom ya. Nah, itu ada atom, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam ya. Ini lingkaran seperti itu. Kalau ion itu ya atom yang bermuatan. Ya, ion positif, atom bermuatan positif. Ion negatif atau bermuatan negatif. Walaupun nantinya itu ada ion poliatom. Ya. Ion poliatom itu ion yang terdiri atas beberapa atom. Ya, tapi bermuatan. Misalnya sulfat SO4 2-min ya. Biasanya ada at ya, sulfat, sulfit. Nah, itu. Nah, kemudian contoh untuk molekul air ya. Nah, H2O itu. Itu gambarnya seperti itu. Nah, jadi yang putih itu O-nya ya. Satu itu. Nah, kemudian yang abu-abu itu, ya abu-abu 2 itu H-nya itu. Kecil. H itu atomnya lebih kecil daripada O itu seperti itu. Nah, ya. Nah, itu H2O seperti itu. Kalau nanti kita bicara tentang ikatan maka bentuknya V itu. Ya, bentuknya V. Kemudian kalau CH4 itu karbon, C itu yang warnanya hitam itu, karbon. Atom karbon itu hitam, arang ya, arang itu. Arang itu sebenarnya unsur karbon itu. Kita bakar apa namanya? Kayu ya. Ada arangnya itu, abu. Lah itu arang itu. Makanya dilambangkan biasanya warnanya hitam itu. Sedangkan H-nya itu yang abu-abu tadi. Ya, warnanya abu-abu itu. Jadi CH4. Itu ikatannya nanti tetrahedral itu. Ya, jadi sudutnya sama itu antara itu yaitu 109,5 itu nanti ya kalau kita bicara ikatan. Kemudian jadi antara karbon dengan hidrogen, karbon itu atomnya lebih besar, hidrogen itu ya itu lebih kecil itu. Nah, tapi kalau CO2, nah kalau CO2 itu C sama O itu hampir sama besarnya itu. Nah, seperti itu. Jadi di situ oksigennya itu menggait ya. Ya, 2 oksigen itu menggait karbon di tengah-tengah itu. Nah, itu. Nah, kalau NaCl juga antara Na dan Cl hampir sama. Ya, tapi yang Na-nya itu kalau logam itu positif, kalau Cl itu negatif. Ya, itu ya. Nah, itu logam itu positif, Cl itu negatif. Biasanya kalau logam itu orang yang ibaratnya orang yang keras ya keinginannya, saya harus sukses, saya harus menang ya. Biasanya cenderung orang itu positif itu. Ya, disiplin, rajin belajar ya. Wah, itu. Tapi kalau orang yang non logam itu yang lada-lede negatif biasanya itu tidak sungguh-sungguh itu. Nah, itu ya, tidak sungguh-sungguh, maka jadi negatif. Ya, pengennya menikmati suatu kenikmatan sesaat ya. Nah, itu tidak memandang lebih jauh ya itu. Nah, jadi kalau yang non logam itu termasuk yang keras biasanya itu inginnya keras, logam itu keras. Kalau non logam itu kurang keras ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada molekul itu merupakan apa? Partikel terkecil penyusun suatu senyawa. Ya, jadi itu ada molekul unsur. Ya, molekul unsur itu unsurnya sejenis. Ya, itu ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Ya. Jadi tadi kita tahu bahwa senyawa itu tersusun atas molekul itu. Nah, molekul ada 2 jenis, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu unsurnya sejenis itu, contohnya apa? O2 ya, O dengan O bergandengan, H2, H dengan H bergandengan, P4 ada 4 atom P bergandengan ya gitu. Nah, kemudian ada S8 atom S bergandengan, Cl2, O2, nah itu O2, O3, nah itu ozon ya. Nah, itu. Jadi kita lihat di situ molekul unsur. Ya, molekul yang tersusun atas unsur-unsur yang sama. Kalau molekul senyawa tadi yang contoh H2O, CH4 itu kan beda ya. Itu namanya molekul senyawa, yaitu molekul yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda. Ya, H2O, H sama O beda, NaCl ya. CO2 tadi yang di atas tadi ya. Kalau O3 termasuk yang tadi, ini belum ya, tadi O3 itu 3 atom O bergandengan seperti itu. Ya. H2 itu H bergandengan seperti itu. Nah, ya. Itu molekul unsur, molekul senyawa. Nah, ya. Itu. Nah, molekul senyawa itu ada 2 jenis, molekul senyawa kovalen tadi yang non logam dengan non logam, dan molekul senyawa ion. Ya, yang logam dengan non logam. Oke ya. Itulah perbedaannya ya. Jadi ada molekul unsur, ada molekul senyawa.
ya. Jadi waktu kemarin kita telah mengenal bahwa atom unsur tersusun atas atom-atom. Misalnya unsur besi tersusun atas atom-atom besi banyak sekali bergandengan. Unsur karbon tersusun atas atom-atom karbon. Nah, kalau senyawa tersusun atas molekul-molekul. Nah, ada dua molekul, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur yaitu molekul yang tersusun atas unsur-unsur yang sejenis. Nah, itu. Nah, sedangkan molekul senyawa, molekul yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda. Nah, itu ya. Bisa dipahami kan? Oke, lanjut ya. Sekarang apa perbedaan antara senyawa dan campuran? Ya, nanti contohnya di belakang, bawah dulu nggak apa-apa nih ya. Di bawah dulu ini contohnya itu. Kalau senyawa dan campuran. Nah, senyawa itu zat murni ya, masih ingat bahwa ada asam, ada basa itu, ada garam, ada senyawa organik, ya, ada anorganik, nah itu. Ya, senyawa itu HCl, H2SO4, HNO3 yang ada di depan umumnya itu apa? Asam. Ya, yang contohnya dulu itu ya. Kalau basa itu ada NaOH, CaOH2, natrium hidroksida, kalsium hidroksida, aluminium hidroksida, ya ada OH di belakang itu. Kecuali kalau alkohol tadi termasuk yang bukan basa ya, belum ada OH-nya itu. Kemudian garam itu ada NaCl. Itu garam itu tersusun atas logam dan non logam tadi ya, NaCl, natrium klorida ya, kemudian kalium nitrat, plumbum yodida, plumbum ya, plumbum kalau itu plumbum 2 yodida. Nanti tata nama itu nanti kita akan bahas di saat kita bahas tata nama ya. Yang penting kita tahu bahwa di situ senyawa seperti itu. Ada tadi C6H12O6 itu glukosa, C12H12O11 itu gula, C4 itu metana ya itu. Sedangkan yang namanya larutan, campuran itu ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Ya, di campuran itu ada larutan, koloid, dan suspensi. Oke. Nah, itu. Kita tahu yang di atas ya. Ya, seperti ini. Setelah kita paling atas, bentar. Nah, ini. Iya, oke. Ya, jadi kita tahu seperti ini. Ya, sebentar. Oh, maaf ya. Nah ini nih. Ini bahwa campuran itu ada larutan, ada koloid, suspensi. Sedangkan zat tunggal atau zat murni ada unsur dan senyawa. Ya. Kemarin kita sudah mengenal unsur, ada logam, non logam, semi logam, radioaktif. Ada mengenal senyawa. Nah itu kita lagi bahas senyawa ini. Senyawa itu ada senyawa ion, senyawa kovalen. Itu berdasarkan ikatannya, jenis ikatannya. Kalau berdasarkan asalnya ada senyawa anorganik dan organik. Nah itu senyawa. Nah sekarang kita akan bahas ini perbedaan campuran dan senyawa. Nah itu ya, senyawa dan campuran. Campuran tadi terbagi 3, ada larutan, koloid, suspensi ya. Mari kita lanjutkan perbedaan antara campuran dan senyawa. Perhatikan. Nah ini senyawa itu komponennya tertentu ya, komposisi tertentu dan tetap ya tadi. Jadi komposisi tertentu dan tetap. Jadi kalau air ya sudah H2O pasti itu, hanya 2, O-nya 1 ya. Itu komposisinya tetap. Kalau karbon dioksida ya pasti CO2, C-nya 1, O-nya 2, itu udah pasti. Glukosa ya C12, C6H12O6 maaf. Kalau gula ya C12, H12O11 ya. Itu sudah tertentu komposisinya ya, tertentu dan tetap. Tapi kalau campuran itu komposisinya sembarang. Kita akan mencampur misalnya gini nih bawah ini, ada air gula ya. Air gula itu campuran, larutan itu. Kita bisa mencampur airnya itu 1 gelas, gulanya 1 sendok ya boleh. Airnya 1 gelas, gulanya 5 sendok ya boleh. Nah itu sembarang ya, itu air gula, air garam juga. Jadi komposisinya sembarang itu. Nah itu. Kemudian komposisi sembarang ya, tergantung yang akan mencampur ya. Ingin teh manis yang manis banget ya, gulanya diperbanyak gitu, sembarang. Tapi kalau senyawa itu sudah tertentu pasti itu. Ya, jadi komposisi tertentu dan tetap.
Kemudian senyawa itu pembentukan dan penguraiannya secara kimia. Jadi kalau pembentukan air, misalnya air kan dari H2O, dari hidrogen dan oksigen, ya. Dari hidrogen dan oksigen itu hidrogen plus oksigen itu direaksikan dengan reaksi kimia, itu harus itu membentuk H2O itu. H2O diuraikan menjadi atom hidrogen dan oksigen juga perlu secara kimia itu. Jadi pembentukan dan penguraiannya itu harus dengan cara kimia, reaksi kimia itu. Tapi kalau campuran itu pembentukan dan penguraian dengan cara fisika. Kita hanya misalnya membuat larutan gula tadi, ya teh manis misalnya, ya hanya campur saja, diaduk gitu aja, ya dipanasin ya itu. Nah, air garam misalnya, nah tinggal nyampur saja terus diaduk gitu, secara fisika saja. Pembentukan dan penguraiannya secara fisika saja. Nanti ada pembahasan di bawah ini, yaitu bagaimana menguraikan campuran, ya. Ada yang namanya sublimasi, ada yang namanya dekantasi, ada yang namanya destilasi, itu nanti ya secara fisik, itu semuanya fisik saja ya. Tapi kalau yang senyawa itu pembentukannya, membuatnya dan menguraikannya itu secara kimia. Nah, itu gas CO2, karbon dioksida itu C sama O, nah itu kalau digabung membentuk CO2 itu harus pakai reaksi kimia itu. Nah, CO2 diuraikan menjadi C dan unsur C dan unsur O juga secara kimia harus itu. Nggak bisa secara fisika ya. Kemudian yang ketiga, gabungan senyawa itu gabungan dua atau lebih jenis unsur. Ya, senyawa itu gabungan dua atau lebih jenis unsur, dua jenis atau lebih. H2O hanya dua jenis, ya, H sama O. Kalau gula itu ada 3 jenis, ya. C, H, O, ya. Gula itu C12, H22, O11. Kemudian kalau misalnya garam dapur itu NaCl, ya, NaCl ya hanya 2 jenis, yaitu Na sama Cl gitu ya. Gabungan 2 atau lebih jenis unsur, nah, itu. Tapi kalau yang ini gabungan 2 atau lebih jenis senyawa. Jadi misalnya air itu senyawa, gula juga senyawa digabung, ya. Air senyawa, garam dapur NaCl senyawa gabung gitu. Nah itu. Maaf ya. Nah itu. Jadi itu gabungan 2 atau lebih senyawa, jenis senyawa. Kalau ini gabungan unsur-unsur. Kemudian sifat berikutnya untuk apa? Perbedaan berikutnya, senyawa itu sifat unsur penyusunnya hilang, ya. Jadi itu. Jadi senyawa itu sifat unsur penyusunnya hilang. Coba bayangkan ini. Pada senyawa itu misalnya garam dapur, ya. Garam dapur itu NaCl. Nah itu NaCl. Na itu kalau Na itu logam yang beracun. Bahaya itu. Na kalau masukkan ke dalam air bisa bereaksi langsung. Kalau Na-nya banyak bisa, misalnya airnya itu nanti terbakar, itu langsung meledak itu. Ya, Na itu. Kalau banyak itunya, Na-nya bisa bak mandi aja bisa pecah itu. Nah itu berbahaya kan, meledak-ledak itu. Nah, Cl itu gas yang beracun. Ya, Cl2 itu gas beracun. Jadi kalau misalnya gas yang beracun itu, kalau masih sendirian, Na-nya itu mudah meledak, Cl-nya beracun. Nah, tapi kalau sudah membentuk NaCl, sifatnya hilang semuanya itu. Sifat Na yang meledak-ledak itu hilang. Cl yang tadinya beracun jadi nggak beracun. Nah, itu. Jadi sifat unsur penyusunnya hilang. Itu ibaratnya ini Na itu cowok, ya. Wah, cowok yang semangat banget, ya, ingin sukses kan, meledak-ledak tuh. Saya nggak mau kalah. Saya harus menang. Saya harus ranking 1. Saya harus pokoknya diterima di UGM, jurusan kedokteran misalnya. Wah, itu meledak-ledak itu. Wah, itu. Dan Cl ibaratnya cewek kan, wah ya sudah seperti gas yang melayang-layang, beracun, ya, cowok yang melihat karena racun, ya, mabuk kepayang lah itu. Tapi kalau nanti sudah membentuk suatu keluarga untuk NaCl, aduh, bisa dimakan, ya itu membentuk keluarga kan, jadi ada suatu kebahagiaan, kesejahteraan, ya, itu seperti itu. Jadi sifat-sifatnya hilang, sifat-sifat unsurnya itu hilang itu.
tadinya sudah meledak-ledak setelah bergabung membentuk suatu keluarga, jadi pengasih, ya penyayang kepada sabar. Nah, itu makanya setengah iman seseorang itu ya akan menjadi sempurna jika dia itu menikah itu. Nah, kalau masih jomblo itu masih belum bisa teruji itu apakah dia orang baik apa enggaknya itu ya. Tapi kalau sudah menikah, sudah membentuk suatu keluarga, itu sudah kelihatan ya kesempurnaan imannya kayaknya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau yang campuran itu sifat senyawa penyusunnya masih ada itu. Ini sifatnya masih ada. Contohnya air gula. Ya, air itu menyegarkan, membuat orang jadi nggak haus lagi ya. Jadi masih ada. Kemudian gula itu manis ya, bisa dimakan. Tapi kalau bergabung tetap bisa diminum, tetap manis, ya itu tidak tidak membahayakan. Jadi gabungan dua atau lebih pembentuk dan penguraian sifat senyawa penyusunnya masih ada itu. Tapi kalau yang ini tadi sudah hilang sama sekali. Satu meledak-ledak ya, bisa meledak, bisa menghancurkan, satu itu beracun. Terus setelah bergabung, enak banget, bisa dimakan ya. Melezatkan makanan ya, dalam dapur kan gitu. Nah, itu ya, jadi pahami kan? Oke ya. Itu. Kemudian perbedaan berikutnya senyawa dan campuran, yaitu berdasarkan sifat ya keasaman, ada asam, basa, netral. Nah, itu. Berdasarkan asalnya ada senyawa organik dan anorganik ya. Berdasarkan ikatannya tadi senyawa itu ada senyawa ion, senyawa kovalen. Jadi bisa yang tiga penggolongan. Bisa berdasarkan ikatannya itu ada senyawa ion, senyawa kovalen. Berdasarkan sifat keasamannya itu ada 3, asam, basa, netral. Berdasarkan asalnya ada senyawa organik, senyawa anorganik ya. Itu jadi penggolongannya itu. Tapi kalau yang ini jenis campuran itu ada 3 jenis tadi, yaitu larutan, koloid, dan suspensi itu. Nah, itu sudah saya singgung ya. Oke. Nah, ini tadi saya contoh dari asam, basa, garam. Kalau asam itu ada H berikatan dengan non logam, HCl, tapi bukan H2O loh ya. H2SO4. H berikatan dengan ion negatif. Nah, HNO3, HF, HCN ya. Kalau basa itu logam dengan OH. Ya, NaOH, CaOH. Nah, itu basa. Kalau garam itu logam dengan non logam itu NaCl ya. Kalau organik itu ada C-nya ya. Biasanya non logam semuanya ya, itu. Oke, senyawa anorganik itu asam, basa, garam. Nah, ini kalau larutan itu air gula, air garam ya itu. Ya, larutan air gula, air garam, urea ya, larutan urea, larutan asam sulfat, larutan. Nah, itu larutan. Tapi kalau koloid itu nanti ada contohnya ya, ada susu, santan, mentega ya, yaitu antara larutan dan suspensi ada koloid ya. Kalau larutan itu homogen, koloid itu koloid itu suspensi itu heterogen. Kalau koloid itu antara homogen dan heterogen. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya perbedaan ya 3 jenis campuran tadi. Nah, ya. Campuran itu ada larutan, koloid, dan suspensi tadi. Perbedaannya bagaimana? Kalau suspensi tadi ya ini perbedaannya. Kalau larutan itu homogen. Kalau koloid itu antara homogen dan heterogen. Nah, kalau suspensi itu heterogen. Nah, itu suspensi heterogen. Jadi homogen, larutan, ini antara homogen dan heterogen, ini heterogen. Kemudian larutan itu meneruskan cahaya karena jernih itu. Jadi kalau ada larutan di suatu gelas yang bening, dikasih senter, nah nanti di belakangnya, di depannya senter itu, dan di belakang yang di sebaliknya itu ada layarnya. Nah, maka nanti cahaya senter itu akan diteruskan, itu meneruskan cahaya. Tapi kalau yang koloid itu menghamburkan cahaya. Jadi cahaya itu dihamburkan. Jika nanti layar di belakang itu tidak senter ya. Nah, itu tapi ya dihamburkan. Ya, dihamburkan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau yang tadi, kalau yang ini kan meneruskan cahaya, tapi semua cahaya diteruskan itu. Sehingga senter itu.
Maksudnya cahayanya itu terfokus itu. Tapi kalau cahayanya menghambur, ya. Kalau ini menahan cahaya itu karena keruh, ya. Kalau ini agak kalau itu agak keruh, ini keruh. Jernih, agak keruh dan keruh. Oke ya. Terus berikutnya, kalau larutan itu lolos saringan. Ya, larutan lolos saringan, disaring itu lolos larutan. Misalnya ya, kalau kita bicara saringan itu bukan irik, kalau yaitu yang besar-besar ya. Bukan saringan pasir, bukan. Tapi kertas saring. Dengan kertas saring itu lolos. Jadi kalau ada larutan gula disaring dengan kertas saring itu lolos semuanya, tidak ada yang tertinggal di kertas saring itu. Lolos saringan. Ya, dan lolos membran itu. Membran itu pori-pori manusia itu. Jadi kita contohnya itu larutan itu adalah keringat kita itu. Keringat itu larutan itu. Jadi keringat itu bisa keluar lewat keluar lewat pori-pori kita itu. Kita olahraga keluar keringat itu. Nah, makanya keringat itu kelarutan. Ya, itu lolos membran dan lolos saringan. Nah, kalau yang koloid ya itu lolos saringan. Disaring itu lolos, nggak ada yang tertinggal di saringan, ya, kertas saring ya. Kemudian tidak lolos membran. Contoh nyatanya yaitu yang koloid itu darah, ya. Darah kita tuh termasuk koloid. Karena darah itu kalau disaring itu menggunakan kertas saring itu nggak ada yang tertinggal di saringan itu. Tapi kalau misalnya tidak lolos membran, jadi nggak mungkin darah kita keluar lewat pori-pori itu. Ya, mengerikan kan kalau darah keluar pori-pori, kita olahraga keluar darahnya. Nah itu itu loh yang sedang haid, bukan keluar darahnya itu ya, lewat pori-pori itu. Nah itu ya, oke. Jadi darah itu merupakan koloid ya, makanya tidak lolos membran, tidak bisa melewati pori-pori kita itu ya. Nah, terus kalau yang suspensi itu tidak lolos saringan dan tidak lolos membran. Disaring itu nggak ada yang tertinggal di saringan, dengan membran apalagi. Jadi lubang saringan dan membran jelas di situ berarti lebih lebar saringan ya. Nah, membran itu lebih kecil itu. Nah, kayak itu. Berikutnya kalau larutan itu satu fase. Ya, satu fase dan permanen, tidak mengendap. Jadi larutan gula itu enggak akan mengendap itu. Permanen, satu fase homogen. Ya, permanen itu tidak akan mengendap. Larutan. Tapi kalau koloid itu dua fase. Ya, itu stabil dia, sukar mengendap. Stabil itu sukar mengendap. Kalau ini tidak bisa mengendap, ini sukar mengendap, stabil. Ibaratnya orang yang sukar mengendap, orang yang stabil. Ya, stabil jiwanya biasanya tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk kecewa ya. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, itu orang yang stabil biasanya orang yang jiwanya itu tegar ya. Nah, itu tidak akan mengendap. Kalau malaikat itu tidak mengendap itu ya, sangat tidak pernah malaikat itu sewa ya kayak. Kemudian kalau dua fase labil dia, waduh, labil, mudah mengendap, labil. Orang kalau labil itu ya ABG labil ya. Nah, ABG labil itu mudah mengendap, mudah putus asa itu. Makanya kalau kita tidak ingin jadi orang yang mudah putus asa, mudah mengendap itu, semuanya kita kembalikan kepada Allah ya. Misalnya kita tinggal pacar ya, alhamdulillah, berarti kita didekatkan kepada jodoh yang sesungguhnya. Nah itu, kita nggak punya uang, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menguji kami, berikan kami kelulusan ya Allah dengan ujian ini. Nah seperti itu. Adanya corona seperti ini, kalau yang labil biasanya mengeluh ya. Jadi yang stabil tadi, ya Allah, itu semuanya corona ini diciptakan olehmu ya Allah. Corona ini juga bertasbih kepadamu ya Allah. Saya juga bertasbih kepadamu ya Allah. Semua ini kekuasamu ya Allah. Nah seperti itu, serahkan kepada Allah aja itu. Ya pasti kita akan dilindungi oleh Allah. Ya seperti itu. Stabil, ada labil, ada yang tidak mengendap. Kalau yang ini sukar mengendap, ini mudah mengendap ya. Kemudian kalau larutan itu amikron itu partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah itu, partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah itu. Sedangkan yang ini kalau itu submikron, partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Jadi ada mikroskop elektron yang bisa melihat yang lebih paling kecil itu. Mikroskop ultra itu yang bisa benda-benda yang bergerak itu.
Kemudian kalau yang heterogen itu mikron. Partikelnya dapat dilihat tanpa alat bantu itu. Nah itu ya, tanpa alat bantu. Nah itu. Nah terus berikutnya kita lihat ini. Jadi antara larutan, koloid, dan suspensi itu yang paling kecil itu yaitu larutan itu. Diameternya itu kurang dari 10⁻⁷ cm atau kurang dari 1 nanometer. Tapi kalau koloid itu diameternya antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm di tengah-tengah ini. Antara 1 sampai dengan 100 nanometer ya. Tapi kalau yang suspensi itu lebih dari 10⁻⁵ cm. Lebih dari 100 nanometer itu. Nah itu makanya tadi itu kalau suspensi itu akan tertinggal di saringan dan tertinggal di membran. Kalau yang koloid itu dia akan lolos saringan tapi bisa tertinggal di membran. Itu. Nah, contoh-contohnya misalnya yang larutan itu ada larutan gula masukkan air diaduk, ya larutan gula. Garam dapur masukkan ke air aduk, ya. Asam sulfat itu yaitu air aki itu masukkan ke air diaduk, itu larutan. NaOH itu soda api ya. NaOH masukkan ke air aduk. Nah, amoniak juga larutan amoniak. Alkohol masukkan air aduk. Urea masukkan air aduk. Ya, keringat juga termasuk. Ya, itu jadi homogen larutan itu. Nah, sekarang nanti untuk yang larutan ini kita akan bahas secara mendetail itu di kelas 11 ya. Nah, itu. Kemudian yang koloid juga kelas 11 ini. Contohnya kabut, asap, buih, ke atas kabut, asap, buih, karet busa, ya, batu apung, susu, mentega, agar-agar, tinta, kaca, darah, ya, kaca berwarna itu, santan, ya, selai. Nah itu. Kalau yang suspensi itu pasir plus air, kan jelas kelihatan ya pasirnya airnya. Kopi dalam teh, kopi dalam air. Teh dalam air ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita akan bicara pemisahan campuran tadi ya. Jadi kita tahu bahwa campuran itu dipisahkan dan dibentuk menggunakan cara fisika tadi ya. Nah, perbedaan tadi. Ya. Tapi kalau senyawa itu dengan cara kimia. Nah, itu. Kita lihat di sini. Pertama itu pemisahan campuran. Pertama dekantasi. Dekantasi itu penuangan. Ya. Itu pemisahan campuran yang terjadi endapan. Jadi campuran yang bisa mengendap, contohnya apa? Campuran air dan pasir itu. Ya, pokoknya air dan pasir itu kalau misalnya dicampur kan nanti pasirnya mengendap. Karena dituangkan aja, tapi pasirnya jangan sampai ikut itu. Nah, ini pemisahan campuran yang cara yang paling sederhana itu penuangan atau dekantasi. Ya, itu dekantasi penuangan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua filtrasi atau penyaringan, pemisahan campuran, yang melayang ya, yang zat terlarut itu melayang, ya keruh, ya itu campuran air dan kopi. Nah itu melayang-layang itu kan harus kopinya melayang-layang itu, nah, kalau dituangkan itu ikut semuanya itu ya, makanya harus disaring ya, air dengan kapur itu saring. Ya. Berikutnya adalah kristalisasi, itu penguapan. Pemisahan campuran yang komponennya dapat mengkristal. Jadi komponennya dapat mengkristal. Ya. Contohnya air dan gula itu. Atau air dengan garam itu. Air dengan gula itu kalau misalnya itu namanya esen lah ya, air dengan gula ya. Air campur gula diaduk, kemudian dipisahkan itu dengan kristalisasi. Dipanaskan nanti airnya menguap. Nah, ini tinggal kristal gula. Jangan sampai gosong ya. Kalau gosong udah masuk kimia itu. Air dengan garam itu biasanya pada pembuatan garam dapur tradisional di laut itu kan biasanya ada tambak-tambak tambak itu garam dapur itu. Nah itu ya. Nah, itu kan air laut itu kemudian airnya dibiarkan menguap dengan matahari, maka tinggal garamnya itu. Nah, garam krosok ya zamannya itu. Nah, itu berikutnya adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana dari kristalisasi penguapan, terus destilasi atau penyulingan. Ya, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponennya. Nah, itu.
Air sama alkohol contohnya misalnya nih, padahal alkohol 70%, alkohol 50% ya. Kalau alkohol 100% itu senyawa. Ya, tapi alkohol yang kurang dari 100% itu termasuk apa? Larutan. Air itu titik didihnya ya kurang lebih 100 derajat Celcius ya pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, untuk alkohol itu kurang lebih 80 derajat Celcius. Makanya campuran air dan alkohol itu bisa dipisahkan. Itu dengan dipanaskan menggunakan perangkat destilasi itu. Perangkat destilasi. Nah, ya. Nah, menggunakan perangkat destilasi, maka di situ nanti airnya itu ya menggunakan perangkat destilasi, maka airnya pada suhu 80 derajat, maka alkoholnya akan menguap itu. Menguap. Nah, terus sampai habis. Jangan sampai melewati 100 derajat, nanti airnya ikut menguap ya. Dan itu langsung masuk ke dalam suatu tabung destilasi itu. Tabung Liebig ya, nanti akan keluar alkohol murni itu. Nah, tapi jangan sampai suhunya melebihi 100 derajat tuh. Maka nanti akan terpisah antara alkohol sama air itu. Jadi pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya ya. Kalau destilasi bertingkat itu pemisahan minyak mentah ya, menjadi fraksi-fraksi minyak bumi. Ada LPG, ada bensin, kerosin, nafta ya. Ada solar, ada oli, lilin ya, minyak bakar ya, aspal lah itu. Itu titik didihnya yang paling rendah adalah LPG itu. Kemudian di atasnya itu ya, nanti bisa kalau bisa kita bicara minyak ya, kelas 11 awal ya. Bensin, kerosin itu minyak kerosin itu minyak tanah zaman dahulu. Kalau sekarang sudah nggak diperdagangkan lagi itu ya. Nah, antara sebenarnya itu bensin, nafta dulu, baru kerosin itu. Nah, itu gedenya. Terus di atas dia tuh solar, kemudian oli, lilin, minyak bakar, dan aspal itu. Nanti dipisahkan nih. Nanti akan menguap dulu itu adalah yang LPG itu. Ya, di bagian atas itu. Paling atas itu jadi LPG. Nanti bensin, setelah itu bensinnya itu lepas didihnya, maka dia akan menguap, maka ditampung di tempat bensin ya. Nah, kemudian habis itu ada nafta dulu. Nafta itu bensin berat ya. Baru kerosin, ya didihnya semakin tinggi itu. Nah, baru solar ya. Solar akan menguap kalau sudah panas sekali ya. Kemudian oli, lilin lah. Nanti terakhir minyak bakar itu bahan bakar kapal laut itu. Nah, baru yang aspal itu didihnya sangat tinggi, nanti jadi langsung menjadi aspal paling bawah itu. Asfalasafilin ya kan. Dalam atin kan, patin nilai zaitun. Terangnya asfalasafilin. Aspal ya. Nah, itu jadi yang paling dasar. Jadi manusia itu diciptakan Allah itu sebaik-baik makhluk ya, sebaik-baik makhluk, tapi nanti akan bisa jatuh sejelek-jelek makhluk asfalasafilin itu. Wah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, itu ya. Nah, makanya ini jadi itu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian sublimasi, penyubliman itu pemisahan campuran yang komponennya menyublim, ada zat yang menyublim, yaitu yang berubah dari padat menjadi gas itu. Misalnya yang biasa menyublim itu iod, I2 itu dalam kotoran binatang misalnya itu, maka bisa dipisahkan tuh iodnya itu dalam kotoran binatang itu, iodnya bisa dipisahkan itu, iodnya menguap ditampung, nah jadi itu iod. Jadi kotoran binatang itu mengandung iod itu. Nah, kadang-kadang kan iod kan dicampur dengan garam beriodium kan ya, kita makan kan ya. Nah itu, tapi kalau sudah membentuk suatu senyawa ya tidak tidak sejelek itu ya. Nah, maksudnya tidak sejijihnya. Nah, itu kalau sudah menjadi senyawa yang beda itu sudah sifatnya lain ya. Oke, sekarang kromatografi kertas, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perembesan. Nah, misalnya warna-warni penyusun tinta itu. Jadi ada tinta hitam itu sebenarnya tersusun atas warna-warni campuran berwarna-warna itu ya, zat warna itu ada merahnya, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya ya itu. Nah, nanti kita bisa praktikum ini kromatografi kertas ya itu. Jadi kalau misalnya kita punya kertas ya, kertas saring itu kita potong dulu, kemudian
di bagian ujung itu di sekitar 1 cm itu dikasih titik berupa spidol hitam misalnya ya, 1 cm di ujung ya. Dan nanti ujung yang tidak terkena spidol itu dicelupkan sedikit ke dalam air. Nah, nanti akan merembes itu, airnya merembes ke atas. Nah, zat apa tuh spidolnya yang hitam itu nanti akan terurai ya, berdasarkan kecepatan perembesan itu, perbedaan kecepatan perembesan antara zat warna merah, zat warna oranye, ada zat warna ungu, ada zat warna, itu beda-beda kecepatan perembesannya akan memisah nanti. Oh, berarti ada ini warna ini. Nah, nanti akan kita praktekkan itu ya. Nah, nanti ini sebagai keterampilan proses ya. Ini untuk keterampilan kalian saya akan nilai nanti. Anda membuat di rumah ya, nanti akan saya berikan secara rinci ya, kayak seperti itu. Namanya kromatografi kertas, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perembesan. Contohnya warna-warna penyusun tinta ya, kayak ya. Nah, itu. Nah, sekarang berikutnya adalah penentuan kadar campuran. Ya, kadar campuran. Jadi campuran ini kadarnya berapa persen? Caranya begini, kalau persen ya. Campuran apa? Kadar itu ada persen massa, persen volume, BPJ itu bagian per juta atau ppm part per million. Nah, ya. Ya. Kalau persen juga persen massa, persen volume. Nah, itu ya. Nah, kita lihat persen massa itu massa komponen per massa campuran kali 100%. Ya, massa komponen per massa campuran kali 100%. Ya, itu. Contohnya misalnya apa? Ada ya yang paling mudah ya, misalnya NaOH kotor ya, ada NaOH kotor ya, atau urea ya, misalnya urea pupuk ya, pupuk urea tapi kotor. Nah, itu pupuk urea kotor, ternyata dia kemurniannya itu hanya berapa, 75%. Nah, 75% kemurniannya itu. Berarti kalau misalnya dalam 100 gram urea tadi ya, pupuk urea tadi 100 gram urea, maka yang 75 gram itu urea murni ya, sedangkan sisanya itu kotoran ya, yang apa namanya 25% itu kotoran-kotoran pengotornya itu ya, zat yang bukan urea murni, senyawa urea itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian lagi contohnya ini persen volume ya. Misalnya ada ini persen volume komponen per volume campuran kali 100%. Misalnya ada alkohol 80% ya. Alkohol 80% volume. Berarti artinya apa? Kalau ada 100 ml alkohol 80% tadi, itu yang 80 ml itu alkohol murni itu, C2H5OH. Sedangkan yang sisanya itu berupa airnya itu ya. Ada alkohol 20%. Jadi alkohol murninya itu 20 ml ya. Kemudian airnya itu 80 ml seperti itu. Nah, itu ya kalau diberatkan 100 ml itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau BPJ itu bagian per juta itu. Nah, part per million itu massa komponen per massa campuran kali 10⁻⁶ ya, 1 jutaan. Persen, kalau persen itu per 100 ya, kalau per PPJ itu per juta, bagian per juta itu ya. Jadi bedanya hanya dikalikan dengan 10⁻⁶ kali 10⁻², ya kalau persen itu. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Contohnya ini ya, misalnya kita lihat apa ini, kristal NaOH, kristal NaOH 20 gram dicampur dengan air ya, dicampur dengan air sebanyak 180 gram ya. Tentukan kadar NaOH dalam 100 dalam persen ya. Nah, itu. Maka kita lihat ini. Maka NaOH murninya 20 gram ya. NaOH murni itu massa komponen murninya 20. Kemudian di situ massa campurannya ya, massa campurannya ini yang campuran ya, massa campuran kali 100%. Massa campuran berarti yang 20 tambah 180. Berarti berapa? 200 ya. Berarti 20 ya, ini masanya komponennya 20 per 200 kali 100% begitu. Ya, itu. Ya, jadi itu massa zat terlarutnya 20 gram NaOH murni
dibagi dengan massa campuran. Campurannya berarti di situ 20 ditambah 180 dicampur ya. Jadi 200 dikalikan 100%. Ketemu. Ya, bisa kan? Nah, itu. Contoh lagi ini. Nah, di sini ada larutan cuka ya, 25 ml. Memiliki kadar 90%. Agar kadarnya larutan cuka menjadi 30%, tentukan berapa mililiter air yang harus ditambahkan. Ya, oke. Di sini kita lihat merupakan apa? Kalau ada apa namanya ini cuka kok 90% itu cuka yang pekat ya. Menjadi cuka yang 30% itu cuka yang encer. Berarti ini melewati pengenceran namanya itu. Pengenceran. Nah, ini cuka tambah air, cuka 90% tambah air jadi encer nanti. Semakin banyak airnya nanti akan terus turun persentasenya itu. Nah, makanya nanti kita akan menggunakan rumus yang ini nih. Nah, pengenceran ini. Pengenceran, penambahan pelarut dalam air ya, pengenceran itu. Yaitu persen 1 kali mililiter 1 sama dengan persen 2 kali mililiter 2. Ya. Nah, persen satunya nanti dimasukkan. Ya, persen 1 itu yang pekat nih, yang kiri yang 1 yang pekat, kalau 2 yang encer. Nah, berarti kalau yang persen satunya itu yang 90 tadi, 90% itu. Nah, 90%. Sedangkan persen yang 2 itu yang 30%. Mililiter 1 itu yang 25 tadi, masukkan 25 ya. Nah, mililiter 2 itu yang sudah encer. Itu sebenarnya mililiter 1 tambah mililiter air ya. Maka masukkan saja yang mililiter 1 tadi berapa, 25. Nanti ketemu mililiter airnya. Maka berapa air yang harus ditambahkan kan? Tentukan berapa mililiter air yang harus ditambahkan itu. Kita panggil urus pengenceran ini. Nah, itu ya. Urus pengenceran. Yaitu kalau ini kan biasanya V1 kan ya. Kalau ini kan V1 kali persen 1 sama dengan V2 persen 2. Jadi yang satu itu yang pekat, yang persennya besar, yang 2 itu yang encer ya. Nah, kalau ada tambah air maka yang mililiter 2 ganti saja dengan mililiter 1 plus mililiter air itu. Nah, ketemu airnya ya. Oke, gitu mudah kan? Kemudian ada lagi nanti ini kadar besi di dalam air sumur. Itu 25 dpj ya, bagian per juta. Tentukan berapa gram ya unsur besi yang terdapat dalam 50 liter air sumur. Nah, itu. Ya, massa jenis air sumur 1 kg per liter. Nah, nanti kita ini menggunakan apa? BPJ-nya dimasukkan rumus BPJ ini. Nah, ya. Kalau ini menggunakan BPJ apa BPJ volume ya, BPJ volume. Nanti volume kita lihat di situ apa? BPJ-nya masukkan ke depan ini. BPJ volumenya itu berapa? 25 BPJ, masukkan ke sini. 25 BPJ volume ya, nomor 4 itu. Nah, kemudian untuk apa ini ya, untuk yang 50 ml air sumur ya, itu masuk aja yang liter ini. Nah, volumenya kalau atas liter, bawah juga liter ya, liter. Nah, nanti kita lihat yang angka 50 liter masukkan ke penyebutnya itu volume campuran ya, volume campuran itu dikalikan dengan 10 pangkat 6. Nanti volume komponen ketemu itu sekian liter itu. Nah, padahal BPJ-nya itu 1 kg itu 1 liter. Nah, maka nanti akan ketemu. Ya, ketemu. Jadi gram besi terdapat dalam air sumur tadi berapa gram unsur besi ya yang terdapat dalam sumur tersebut adalah bisa kita lihat, bisa kita mengerti itu. Ya. Nah, di situ massa jenis air sumur ada 1 kg per liter ya. Oke. Itu. Nah, itulah pengenceran. Untuk selanjutnya ini ada dicampur seperti ini, nanti kita akan bahas lebih mendalam ya. Ini baru perkenalan sih dulu ya. Nah, sekarang ini hubungan antara persen dan BPJ. Paling-kali ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini 1/100 itu sama dengan 10.000 per sejuta. Ya enggak, kalau dicoret 10.000 per sejuta kan nolnya 4 atas kan, seret. Nah, 10.000 bawah juga nolnya 4 seret kan sama. Berarti 1% itu sama dengan 10.000 BPJ. Nah, itu 1% 10.000 BPJ atau 10 pangkat 4 BPJ ya. Berarti kalau yang persen-persenan 1% kok 10.000 BPJ. Jadi kata angka-angka yang persen-persen itu kecil-kecil kan, 1 angka BPJ itu besar-besar.
Ya, nah itu supaya gampang ya. Maka dari kalau misalnya diketahui persen dari kecil kau menjadi ditanyakan berapa BPJ jadi besar, ya kalikan saja itu persennya dengan 10 pangkat 4. Kecil menjadi besar kan dikali. Nah, gitu ya. Itu. Sekarang kalau misalnya diketahui BPJ sekian ada sekian BPJ berapa persen, ya dari besar kau menjadi kecil berarti apa? Dibagi. Ya, jadi kalau 1% sama dengan 10.000 BPJ. Artinya persen itu angkanya kecil-kecil, yang BPC angkanya besar-besar itu. Maka dari persen kalau ditanya ketika persen tanyakan berapa BPJ, maka tinggal dikali aja dengan 10 pangkat 4. Kalau misalnya diketahui BPJ tanyakan berapa persen, tinggal dari besar kalau dari kecil dibagi saja. Oke ya. Oke. Sampai di sini nanti kita akan lebih mendalam lagi. Untuk yang kadar-kadarannya akan dipakai di kelas 12 itu pasti. Dan juga di kelas 10 semester 2 itu. Ya, ini hanya perkenalan saja supaya nanti kalian lebih siap untuk karena kimia itu melibatkan hafalan harus kuat, kemudian hitungan juga harus kuat ya. Matematiknya harus kuat, hafalnya harus kuat. Sehingga inilah saya berikan suatu perkenalan kimia ini sehingga Anda nanti siap-siap untuk kimia, harus mengikuti terus antara bab-bab awal dengan bab-bab berikutnya itu berhubungan itu ya, sehingga kalau misalnya di bab-bab awal itu kalian tidak menguasai, maka di bab-bab berikutnya maka kalian akan keteteran, istilahnya tidak akan bisa menguasai dengan 100% tuh. Makanya diusahakan kalau nggak terpaksa sama sekali jangan meninggalkan pelajaran kimia ini, karena saling berkaitan antara bab awal dan terus itu berkaitan itu. Jadi bab awal-awal nggak menguasai, maka bab berikutnya tidak akan menguasai. Oke, semoga yang sedikit bermanfaat. Nanti kalian siap-siap ya untuk uji ya. Nanti sebelumnya akan saya berikan suatu latihan-latihan tugas kepada Anda supaya nanti kalau pas kita ujian tentang bab ini kalian sudah lebih siap. Oke, semoga sukses semuanya. Ya, baik sejahtera dunia akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.